Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani dengan NIM 201105020003. Di sini saya akan menuntaskan tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, yakni mempresentasikan pengertian produksi dalam Islam. Pengertian produksi dalam Islam. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen dan harus sesuai dengan syariat Islam. Dan penyedia barang dan jasa harus memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Bisa disimpulkan bahwa produksi adalah kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup. Ruang lingkup produksi. Dalam ruang lingkup produksi meliputi 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan produksi, yang kedua, proses produksi, dan yang ketiga, faktor produksi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang paling penting untuk melakukan suatu perekonomian. Yang kedua, ada proses produksi. Proses produksi yakni cara atau metode yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa itu sendiri. Nilai guna barang atau jasa itu sendiri meliputi 5 nilai guna. Yang pertama, nilai guna bentuk, nilai guna jasa, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna milik. Ruang lingkup produksi yang ketiga yakni faktor produksi. Faktor-faktor produksi ada 4. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Dan yang terakhir, faktor produksi keahlian atau skill. Dan berdasarkan tingkat produksinya, faktor produksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor produksi tetap. Yang kedua, faktor produksi variabel. Yang pertama, faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksinya. Contoh, mesin. Dalam penggunaan mesin tidak bergantung pada jumlah produksi. Selagi bahan yang diproses ada, maka mesin akan terus berlanjut berproduksi. Yang kedua, faktor produksi variabel, yakni faktor produksi yang jumlah penggunaannya tergantung pada jumlah produksi. Contoh saja tenaga kerja. Dalam memproduksi barang atau jasa, selagi barang tersebut meningkat permintaannya atau jumlah yang diproduksi meningkat, maka otomatis akan menambah tenaga kerja. Adapun dalil tentang produksi terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa mantafi'u wa minha ta'kulun. Artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Tujuan seorang konsumen dalam pemenuhan atau mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari maslahah maksimum. Dalam artian untuk memanfaatkan barang dan jasa tersebut, kita harus mencari kemanfaatan yang maksimum. Dan produsen pun juga harus demikian, yaitu mencari maslahah yang maksimum bagi konsumennya. Secara lebih spesifiknya lagi, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.
Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi produsen dalam berproduksi. Anggapan bahwa motivasi utama bagi setiap produsen adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya berupa material atau uang secara maksimal. Produsen adalah seorang profit seeker sekaligus profit maximizer. Isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produsen. Hal ini menyangkut mengenai masalah etika dan tanggung jawab bagi setiap produsen. Keuntungan kerja dan tawakal. Keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan oleh seorang produsen. Kerja merupakan salah satu cara yang halalan thayyiban untuk memperoleh harta yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Tawakal, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya diwujudkan dalam kerja keras. Sebab apa? Karena Allah tidak menurunkan rezekinya begitu saja dari langit. Maka dari itu, seseorang harus bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kegiatan produksi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kegiatan produksi yaitu pembuatan senjata dan segala usaha dari besi, perusahaan tenun-menenun, perusahaan kayu dan pembuatan bangunan, perusahaan perhiasan dan kosmetik, arsitektur perumahan, perusahaan perkapalan, dan lain-lain. Formulasi maslahah produsen. Maslahah terdiri dari dua komponen, yaitu manfaat, baik itu manfaat fisik dan non-fisik, dan berkah. Rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah. Nilai-nilai Islam dalam produksi. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khilafah, adil, dan takaful. Secara lebih perinci, nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi yang pertama, berwawasan jangka panjang, yang kedua, memenuhi janji dan kontrak, yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran, yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis, yang kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas, yang keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi, yang ketujuh, menghormati hak milik individu, yang kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad, yang kesembilan, adil dalam bertransaksi, yang kesepuluh, memiliki wawasan sosial, yang kesebelas, pembayaran upah tepat waktu dan layak, yang terakhir 12, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan oleh Islam. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.